Kisah cinta suci antara Sa'ad, pemuda miskin dan buruk wajahnya, dengan seorang gadis Atika yang cantik dan pandai pula. Dikisahkan seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, "Apakah kehitaman dan buruk mukaku ini menjadikanku terhalang untuk masuk surga?" Tanya Sa'ad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tidak, demi Allah. Hal itu tidaklah menjadi penghalang selama kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Sa'ad pun berkata, "Wahai Rasulullah, telah 8 bulan lamanya aku menjadi seorang mukmin. Akan tetapi, berkali-kali aku meminang wanita-wanita muslimah di sekitarmu ini. Mereka menolaknya dikarenakan buruknya rupaku. Padahal nasab dari ayahku itu baik-baik saja. Hanya saja nasab dari ibuku kurang baik." Kemudian beliau bertanya kepada Sa'ad, "Apakah Amr bin Wahab berada di sini?" Sa'ad pun menjawab, "Tidak ada." Beliau lalu bertanya lagi kepada pemuda hitam tersebut, "Apakah kamu mengetahui di mana rumahnya?" "Ya, aku mengetahuinya," jawab Sa'ad. Beliau berkata, "Sekarang pergilah kamu ke rumahnya dan katakanlah kepadanya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengawinkan putrimu untuk menjadi istriku." Bahwa putri dari Amr bin Wahab adalah seorang putri yang berparas sangat cantik dan pandai. Atikah namanya. Maka ketika Sa'ad itu sampai di rumah Amr dan mengucapkan salam, maka disambutlah Sa'ad dengan penuh keramah tamahan. Akan tetapi, ketika mereka melihat keburukan rupanya, mereka merasa kurang senang. Bahkan ketika Sa'ad menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menikahkan putrinya dengannya, maka mereka pun menolaknya dengan kasar. Maka kembalilah Sa'ad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan penolakan yang kasar terhadap dirinya tersebut. Akan tetapi, dengan tiba-tiba Atika berkata kepada ayahandanya di rumah, "Wahai ayahku, carilah keselamatan sebelum wahyu Allah turun mempermalukan dirimu. Sungguh, jika ketentuan itu datangnya dari Rasulullah, maka aku ridho menjadi
istrinya Sa'ad. Kemudian ayahnya Atika, Amar, bergegas menyusul pemuda tersebut, hingga Amar pun sampai di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil duduk di dekat beliau. Lantas ditanya oleh beliau, "Kamukah orangnya yang berani menolak apa yang dikehendaki pinangan Rasulullah?" Maka Amar pun menjawab, "Benar, akan tetapi saya mohon ampun kepada Allah dan berlindung dari kemurkaan Allah dan Rasul-Nya. Maka saya tidak keberatan untuk menikahkan putri saya dengannya, jika itu adalah perintah darimu." Kemudian dinikahkanlah Atikah yang berparas cantik dan pandai dengan Sa'ad, si pemuda miskin dan buruk mukanya, dengan mas kawin 400 dirham. Tetapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Sa'ad As-Sulami untuk masuk kepada istrinya, ia berkata, "Demi Allah, aku tidak memiliki uang sepeser pun untuk membayar mas kawin tersebut sebelum aku meminta kepada saudara-saudaraku," kata Sa'ad. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Untuk mas kawin istrimu, mintalah kepada Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan Ali." Maka ketika sahabat-sahabat Nabi tersebut memberikan uang yang tentu jumlahnya lebih banyak dari mas kawin yang dipinta sebesar 400 dirham. Setelah mendapatkan uang yang dibutuhkannya, maka pergilah Sa'ad ke pasar untuk membeli segala keperluan yang dibutuhkannya untuk diberikan kepada calon istrinya Atika. Akan tetapi tiba-tiba terdengar suara yang berseru, "Wahai kuda Allah, naiklah." Ini adalah seruan untuk berjihad. Kemudian Sa'ad menengadahkan ke langit seraya berkata, "Wahai Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku akan mempergunakan uang ini untuk sesuatu yang lebih disenangi Allah dan Rasul-Nya." Maka Sa'ad pun mempergunakan uang tersebut untuk membeli kuda dan segala keperluan di dalam perang yang meliputi pedang, perisai, dan tombak. Kemudian Sa'ad mengenakan seluruh peralatan perangnya, sorban yang terikat di perutnya, dan topi baja yang dikenakan di kepalanya, hingga yang terlihat darinya hanyalah
bola matanya saja. Ketika Sa'ad berada di antara sahabat Muhajirin, para sahabat Muhajirin berkata, "Siapakah penunggang kuda ini? Tidak sekalipun kami mengenalnya." Lalu Ali karamahul wajah berkata, "Biarkanlah, mungkin dia penimba ilmu yang datang dari Bahrain atau dari Syam dan turut berjuang untuk keselamatan kalian." Dan benarlah apa yang dikatakan Ali. Saat maju ke garis depan dengan penuh keberanian, melumpuhkan lawannya satu persatu. Bahkan ketika kudanya tidak mampu lagi mengimbanginya, ia pun turun dari kudanya, menyingsingkan lengan bajunya, hingga terlihatlah lengannya yang hitam. Barulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenalinya, siapa pemuda itu. "Sa'adkah kamu?" Sa'ad pun menjawab, "Benar ya Rasul," jawabnya. Rasulullah pun berkata, "Sungguh engkau sangat beruntung." Dengan tanpa pantang mundur, Sa'ad pun menghempaskan pedangnya ke tubuh, hingga banyak dari musuh Allah yang tumbang oleh pedang dan tombaknya. Namun tiba-tiba terdengar teriakan, "Sa'ad telah gugur!" Maka bergegaslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri jasad Sa'ad dan mengangkat kepalanya, lalu mengusap debu yang melekat pada mukanya dan dibaringkan pada pangkuan beliau seraya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Sungguh harum bau tubuhmu. Allah dan Rasulnya amat mencintaimu." Kemudian air mata Rasulullah berlinang dari kelopak matanya yang mulia. Dan sesaat kemudian Rasulullah tertawa dan memalingkan mukanya seraya bersabda, "Saat telah sampai pada telaga, demi Tuhan pemilik Ka'bah." Lalu Abu Lubadah bertanya, "Apakah itu telaga ya Rasul?" Jawab Rasulullah, "Adalah telaga yang disediakan Allah untukku, di mana luasnya antara Syan'a dan Basrah, lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Siapa yang minum seteguk saja dari telaga itu, maka ia tidak akan pernah haus selama-lamanya." Sahabat pun bertanya, "Lalu apa yang membuatmu menangis, wahai Rasulullah?" Rasul pun menjawab, "Karena aku merindukannya." Dan sahabat pun kembali bertanya, "Dan apa yang menjadikanmu tertawa dan memalingkan muka?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku tertawa karena Sa'ad telah kembali ke sisi Allah dengan
kemuliaan yang diberikan kepadanya, sedangkan aku memalingkan muka karena aku melihat para bidadari surga berebut menyambut kedatangan Sa'ad hingga terlihat betis-betis mereka. Karena itulah aku berpaling. Setelah itu, semua peralatan perang milik Sa'ad diberikan kepada istrinya Atikah, sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun berkata, Sa'ad telah dikawinkan oleh Allah dengan bidadari-bidadari surga yang jauh lebih cantik daripada putrimu. Semoga bermanfaat. Kisah ini diambil dari kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lupa, karya Al-Faqih Abul Laith As-Samarqandi.